Pagi itu lapak telur asin milik Siti dan Laras. Orang-orang berdesakan untuk membeli telur asin yang murah sekali. Ayo buruan, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai kehabisan. Telur asin kami ukurannya besar, rasanya gurih, dan harganya cuma separuh dari yang lain. Murah banget kan? Iya, betul banget. Kalau kalian beli di tempat lain pasti mahal, tapi di sini kalian bisa dapat yang rasanya mantap, ukurannya jumbo dengan harga yang bikin dompet tetap aman. Waduh, ini telur asinnya besar banget ya, Bu. Saya biasanya beli di tempat lain cuma kecil-kecil, mana harganya lebih mahal. Ini beneran murah kan? Gak tipu-tipu. Mana mungkin aku tipu kamu, Bu? Lihat aja ukurannya. Dibandingkan telur asin lain, pasti kalah. Kalau soal rasa, dijamin gurihnya terasa sampai ke hati. Iya, jangan ragu, Bu. Sekali coba, pasti ketagihan. Telur asin buatan kami beda dari yang lain. Kalau nggak enak, besok kamu bisa balik lagi ke kami. Bener juga sih, tiap pagi pasar ini rame banget. Kalau telurnya sepopuler ini, bisa-bisa besok saya nggak kebagian lagi. Tambahin deh 3 butir lagi ya, Mbak. Nah gitu dong, Bu. Kalau beli banyak lebih hemat, kamu nggak akan nyesel. Soalnya telur asin ini lagi jadi favorit semua orang di kampung sekitar sini. Betul itu, bahkan pedagang nasi uduk dan warung makan aja udah jadi pelanggan tetap. Kalau semua aja cocok, apalagi buat makan sehari-hari di rumah. Malam itu Siti dan Laras duduk bersama di ruang tamu. Alhamdulillah Laras, dagangan kita hari ini bener-bener laris manis. Rasanya semua capek di pasar terbayar sudah dengan keuntungan sebesar ini. Aku nggak nyangka hasilnya bisa sebanyak ini. Iya Siti, aku juga nggak percaya dari pagi sampai sore lapak kita nggak pernah sepi pembeli. Kayaknya usaha telur asin ini bisa jadi jalan sukses buat kita berdua. Betul banget, kalau terus begini sebentar lagi kita bisa nabung lebih banyak. Mungkin bisa beli gerobak baru atau buka cabang di pasar sebelah. Kebayang nggak betapa kerennya itu nanti? Hahaha, iya, aku jadi semangat banget kalau dengar kamu ngomong gitu. Kita harus tetap kompak ya, jangan sampai ada masalah yang bikin usaha ini hancur. Tiba-tiba ponselnya Laras berdering. Halo, assalamualaikum. Iya Pak, ini saya Laras. Ada apa ya? Tiba-tiba nelpon malam-malam begini. Semoga kabar Bapak baik-baik aja ya. Waalaikumsalam. Laras, maaf kalau mengganggu malam-malam. Saya cuma mau kasih tahu kabar buruk saja. Semua kandang bebek saya itu tadi sore kebakaran. Jadi saya itu nggak bisa kirim telur lagi. Astagfirullah, serius Pak? Innalillahi, saya turut sedih sekali dengar kabar ini. Bapak nggak apa-apa kan? Gimana keadaan keluarga Bapak? Semoga semuanya selamat ya dari musibah ini. Alhamdulillah saya dan keluarga selamat. Tapi semua bebek habis terbakar. Itu artinya stok telur saya itu kosong. Untuk beberapa bulan ke depan saya itu tidak bisa memasok telur. Ya Allah, cobaan Bapak berat banget. Saya benar-benar ikut prihatin. Semoga Bapak diberi kekuatan. Maaf ya Pak, saya harus matiin dulu. Nanti saya kabarin lagi. Laras, kenapa wajah kamu mendadak pucat gitu? Apa yang barusan Bapak itu bilang ke kamu? Jangan bikin aku tambah penasaran deh. Coba jelasin yang sebenarnya. Sit, kita kena masalah besar. Bapak pemasok tadi bilang semua kandang bebeknya kebakar. Semuanya habis, nggak ada telur sama sekali. Jadi kita nggak akan dapat pasokan lagi. Apa? Ya ampun, gimana ini Laras? Stok telur di rumah kita kan udah habis. Kalau besok dagangan nggak ada, pelanggan pasti kecewa berat dan kita bisa rugi besar. Aku juga pusing Siti, padahal permintaan makin banyak, tapi kita malah kehabisan bahan utama. Kalau terus gini, usaha kita bisa hancur dalam sekejap mata. Kita nggak boleh diem. Malam ini juga kita harus cari pemasok lain. Nggak peduli jauh atau deket, pokoknya kita harus dapat telur bebek baru. Gimana? Setuju nggak? Iya, setuju banget. Walaupun capek, lebih baik kita bergerak sekarang. Kalau besok pagi masih bingung, bisa-bisa pelanggan beralih ke pedagang lain. Kita nggak boleh kalah. Keesokan harinya Siti dan Laras mulai mencari pemasok telur bebek yang lain. Permisi Pak, kami dengar Bapak salah satu pemasok telur bebek terbesar di sini. Kami mau tanya, apakah mungkin kami bisa ikut jadi pelanggan tetap Bapak? Iya Pak, kami benar-benar butuh telur bebek untuk usaha telur asin. Pemasok lama kami kena musibah, jadi sekarang kami butuh sumber baru secepatnya. Mau sekali ya Bu, produksi telur bebek saya itu sudah terbagi untuk beberapa warung besar dan juga restoran. Jumlah bebek saya itu tidak cukup untuk menambah pelanggan baru.
Tolong pikirin lagi, Pak. Kami siap bayar lebih mahal asal bisa dapat jatah rutin. Kalau enggak, usaha kami bisa berhenti. Kami benar-benar butuh bantuan Bapak. Betul, Pak. Setidaknya kalau Bapak bisa kasih sedikit saja untuk sementara. Nanti kalau ada stok lebih, kami janji akan beli dengan harga yang wajar. Saya itu mengerti keadaan kalian, tapi kalau saya itu paksakan, pelanggan lama saya itu pasti kecewa. Reputasi saya juga akan rusak. Saya mohon maaf ya, saya itu benar-benar tidak bisa. Ya ampun Laras, gagal lagi kita. Sepertinya ini jalan buntu. Kalau semua pemasok bilang nggak bisa, bagaimana nasib dagangan kita besok pagi? Sabar, Siti. Jangan putus asa. Kalau pintu ini tertutup, mungkin masih ada pintu lain yang terbuka. Ayo kita keluar dulu, pikirin rencana berikutnya. Setelah seharian berkeliling mencari pemasok, Siti dan Laras pun tak kunjung bisa mendapatkan pemasok telur bebek yang mau bekerja sama dengan mereka. Laras, sepertinya semua pemasok yang kita datangin jawabannya sama. Produksi mereka terbatas dan semua udah terikat dengan pelanggan lama. Aku bener-bener bingung harus gimana sekarang. Iya, Siti, aku juga pusing. Tapi kita nggak boleh nyerah. Kalau kita berhenti sekarang, besok lapak kita bakalan kosong. Pelanggan bisa kecewa berat dan pergi. Betul juga, kita harus cari cara lain. Mungkin dengan berpencar, peluang kita bakalan lebih besar. Satu orang ke barat, satu lagi ke arah timur. Gimana, setuju nggak? Aku setuju. Kalau kita sama-sama terus, waktunya jadi habis. Lebih baik kita bagi tugas. Kamu cari ke arah pasar lama, aku cari ke arah terminal. Oke, tapi jangan lupa ya saling kabar kalau ada yang hasil. Aku nggak mau kita buang waktu percuma gitu aja. Sekecil apapun infonya, kita harus saling berbagi. Tenang aja, Siti. Kita kan udah teman lama. Urusan seperti ini pasti bisa kita atasi. Aku percaya kita bakal temukan jalan keluar meskipun jalannya sulit. Baiklah, ayo kita segera berangkat sebelum malam makin larut. Semoga dengan cara ini salah satu dari kita bisa membawa kabar baik untuk usaha ini. Siti dan Laras pun berjalan ke arah berbeda mencari pemasok yang lain. Ya ampun, udah sejauh ini aku keliling tapi tetap aja nggak ada yang ngejual telur. Rasanya aku bener-bener kehabisan akal malam ini. Tiba-tiba hujan deras turun. Laras panik kemudian berlari mencari tempat berteduh. 2 jam kemudian. Alhamdulillah, untung aja ada gua. Aku harus cepat masuk sebelum kehujanannya makin parah. Untung ada tempat berteduh, kalau enggak aku bisa sakit nanti. Apa aku harus nyerah aja ya? Tapi nggak mungkin, usaha ini sudah terlanjur jalan. Aku harus temukan cara, meskipun rasanya jalan keluar benar-benar buntu saat ini. Dan tak sengaja Laras melihat banyak sekali tumpukan telur di sudut gua. Masya Allah, ini telur dari mana? Jumlahnya banyak banget, seolah disimpan dengan rapi. Kalau benar masih bagus, ini bisa jadi penyelamat usaha aku sama Siti. Wah, telurnya benar-benar masih bagus. Aku harus bawa sebagian. Jumlahnya terlalu banyak untuk aku angkut semua. Seenggaknya cukup buat produksi sementara. Cepat Laras mengisi karung yang ia bawa. Setelah cukup banyak, ia dengan hati-hati keluar dari goa tersebut. Laras, dari mana aja kamu? Aku udah cemas nungguin. Kenapa sampai malam begini baru pulang? Wajah kamu juga kelihatan lelah banget. Aku udah keliling sampai kampung sebelah, Siti. Nggak ada satupun pemasok yang bisa bantu. Tapi aku nemuin sesuatu di gua di dekat jalan pulang. Hah? Gua? Maksud kamu gua sungguhan? Apa yang kamu temukan di sana sampai rela bawa pulang karung sebesar ini? Jangan bikin aku tambah penasaran deh. Aku juga kaget, Siti. Di dalam gua itu ada tumpukan telur. Banyak banget jumlahnya. Aku cek, ternyata telurnya masih bagus dan layak buat dipakai. Astagfirullah, serius? Telur sebanyak itu ada di dalam gua. Tapi kita kan nggak tahu telur apa itu. Gimana kalau bukan telur bebek? Aku juga sempat ragu, Siti. Tapi ukurannya besar, mirip sekali dengan telur bebek. Daripada kita berhenti jualan, lebih baik kita manfaatin ini dulu.
Kamu bener juga, kalau kita menunggu pemasok baru, usaha kita bisa mati. Pelanggan pasti bakalan lari. Kita nggak boleh kehilangan kesempatan ini. Iya, bener kan? Kita ini harus pintar memanfaatkan apa yang ada. Lagi pula orang nggak tahu asal-usul telur ini. Yang penting hasil akhirnya tetap jadi telur asin enak. Iya Laras, kita harus sepakat. Mulai besok kita gunakan telur ini. Biar licik sedikit, yang penting usaha tetap jalan dan keuntungan terus masuk. Dengan pikiran licik yang sama, akhirnya Siti dan Laras setuju memakai telur misterius itu untuk dijadikan bahan jualan. Laras, lihat deh telur ini. Kulitnya bener-bener kuat, persis seperti telur bebek. Kalau diasinkan, aku yakin hasilnya akan bagus banget. Kita bisa jual banyak besok. Iya Siti, aku juga ngerasa ini rezeki yang tak terduga. Walaupun asal-usulnya misterius, selama masih bagus, kenapa nggak kita manfaatin sebaik mungkin? Betul, kita harus segera rendam dengan air garam. Kalau ditunda, nanti kualitasnya bisa turun. Aku nggak mau ambil risiko, pelanggan harus tetap puas. Aku udah siapin wadah besar, ayo kita susun telurnya dengan hati-hati. Jangan sampai pecah, sayang banget kan kalau ada yang terbuang. Tenang aja, aku pegang pelan-pelan. Lihat nih, susunannya rapi banget kan? Kalau begini, kita bisa produksi dalam jumlah yang banyak sekaligus. Bagus banget Siti, semangat kamu itu bikin aku yakin usaha ini nggak akan mati. Kita benar-benar harus kompak kalau ingin tetap sukses. Kamu juga hebat Laras, tanpa kamu nemuin telur ini, kita pasti udah pasrah. Sekarang kita punya peluang besar untuk tetap bertahan. Pagi itu lapak Siti dan Laras kembali ramai. Orang-orang segera berkumpul untuk membeli telur asin. Ayo buruan, ibu-ibu, bapak-bapak, telur asin segernya besar dan gurih nih. Harganya tetap murah seperti kemarin, jangan sampai kehabisan. Pembeli makin banyak loh setiap harinya. Betul itu, stok hari ini terbatas ya. Siapa cepat dia dapat. Jangan ragu, langsung beli aja. Dijamin puas makan dengan lauk telur asin kami. Wah, kemarin saya coba beli 2 butir. Rasanya enak banget, gurihnya beda dari telur asin yang lain. Hari ini saya pesan 10 butir ya. Mantap ibu, 10 butir langsung, silakan dibungkus ya. Semoga keluarga di rumah makin lahap makannya. Kalau puas jangan lupa kabarin tetangganya Bu. Kami senang banget kalau dagangan kami bisa dinikmatin banyak orang. Saya juga mau 5 butir ya, anak-anak saya suka sekali. Katanya lebih lembut, kuning telurnya beda dengan yang lain. Iya Pak, itu karena kami pakai telur pilihan. Gurihnya natural, bukan sekedar asin aja. Permisi Mbak, saya dengar telur asin di sini enaknya luar biasa. Boleh saya coba beli 2 butir dulu untuk memastikan rasanya? Tentu aja Bu Sumi, coba dulu. Nanti kalau cocok bisa beli banyak, silakan dicicipin bersama keluarganya. Iya Bu, saya bungkusin 2 butir ya. Pasti rasanya bikin ibu balik lagi besok. Baiklah, saya percaya. Semoga bener-bener enak. Kalau sesuai harapan, saya janji bakalan jadi pelanggan tetap kalian. Amin Bu, kami doain semoga cocok ya di lidah Bu Sumi. Selamat mencoba telur asin spesial kami. Dua jam kemudian. Siang itu, sehabis pulang dari pasar, Bu Sumi hendak mencoba telur asin yang tadi siang dibeli dari lapak Siti dan juga Laras. Akhirnya aku bisa mencicipi telur asin yang katanya enak luar biasa itu. Semoga benar-benar lezat ya, seperti yang dipuji banyak orang di pasar. Astagfirullah ya Allah. Oh apa ini? Bagaimana mungkin dari dalam telur asin bisa keluar anak buaya seperti ini? Mustahil sekali. Ini benar-benar menakutkan. Apa jangan-jangan telur asin yang dijual Siti dan Laras itu bukan telur bebek, melainkan telur buaya. Pantas saja ukurannya besar dan rasanya beda. Astagfirullah, aku udah ditipu. Pokoknya aku harus memberitahu warga tentang ini. Kalau benar mereka pakai telur buaya, semua orang bisa jadi korban. Gak boleh ada yang tertipu lagi besok. Bu Sumi langsung kembali ke pasar dan meminta Sisi dan Laras bertanggung jawab. Hei Siti, Laras, kalian harus tanggung jawab. Tadi malam saya buka telur asin kalian. Bukannya isi kuning asin, malah keluar anak buaya hidup. Apa-apaan ini sebenarnya? Bu Sumi, apa yang ibu bicarakan itu nggak masuk akal. Dari tadi pembeli di sini makan telur asin kami semuanya baik-baik aja, nggak ada yang aneh, apalagi keluar anak buaya.
Betul itu Bu, jangan bikin tuduhan sembarangan. Kalau emang benar, kenapa hanya ibu yang ngalaminya? Pelanggan lain nggak ada tuh yang ngeluh sama sekali. Saya nggak bohong ya, mata saya sendiri yang lihat. Dari telur itu keluar seekor buaya kecil. Kalau kalian nggak percaya, ayo ke rumah saya sekarang juga, biar bisa lihat buktinya. Halah Bu Sumi, saya dari kemarin beli 5 butir. Semuanya enak dan normal, nggak ada yang aneh. Kok bisa hanya telur ibu yang kayak gitu? Ya betul, saya juga makan beberapa. Rasanya tuh gurih seperti biasa. Jangan-jangan Bu Sumi itu salah lihat. Atau mungkin cuma berhalusinasi semalam. Nah kan, ibu dengar sendiri, semua pelanggan puas Bu. Jangan-jangan sebenarnya ibu iri kan karena dagangan kami laris manis. Terus ibu sengaja mau menjatuhkan usaha kami dengan cerita aneh-aneh. Kami ini kerja keras Bu, dari pagi sampai malam. Kalau ada yang iri lalu buat gosip, jelas itu nggak adil buat kami. Kami nggak akan diem aja kalau sampai dipitnah. Saya pikir Bu Sumi itu mungkin salah paham. Telur asin yang di sini sudah jelas enak. Kalau memang berbahaya, kami itu semua pasti sudah kena masalah sejak kemarin-kemarin. Terima kasih ya Bapak, Ibu, dukungan kalian berarti sekali buat kami. Kami janji akan terus jualan telur asin terbaik dan murah untuk semua pelanggan setia. Baiklah, kalau kalian semua nggak percaya terserah. Tapi suatu saat kebenaran pasti terungkap. Ingat kata-kata saya hari ini. Malam itu Siti dan Laras pun duduk di lantai dengan tumpukan uang hasil penjualan. Laras, lihat deh uang ini. Hari ini benar-benar luar biasa ya. Semua telur asin laris manis. Pembeli bahkan rela antri panjang hanya untuk membeli dagangan kita. Betul Siti, ini hasil kerja keras kita. Tapi aku punya ide gila nih. Kita harus manfaatin semua telur misterius yang ada di gua itu. Maksud kamu kita ambil semuanya? Jumlahnya kan sangat banyak. Kalau benar kita bisa menguasainya, usaha kita pasti makin besar. Iya, bayangin aja stok melimpah tanpa harus cari pemasok lain. Besok kita bisa gandakan penjualan. Pelanggan pasti makin percaya sama kualitas kita. Iya, aku setuju. Tapi kita harus hati-hati Laras. Jangan sampai ada orang lain yang tahu sumber telur ini dari gua. Kalau terbongkar bisa jadi masalah besar. Tenang aja, malam ini juga kita berangkat ke gua. Saat semua orang tidur, kita ambil sebanyak mungkin telur itu. Besok pagi kita bisa tetap jualan dengan yang lebih besar. Baiklah, aku ikut. Malam ini kita bawa karung lebih banyak. Jangan sia-siakan kesempatan langka ini. Aku nggak mau ada yang ngedahuluin kita. Siti dan Laras langsung menuju ke gua yang dimaksud Laras untuk mengambil sisa telurnya. Sit, lihat deh. Itu telur-telur yang aku tinggalin dulu. Masih banyak banget kan jumlahnya. Hampir menuhin sudut gua. Ini kesempatan emas buat kita. Astaga, bener banget. Jumlahnya lebih banyak dari yang aku bayangin. Kalau kita bisa bawa pulang semua, dagangan kita pasti makin laris. Ayo cepat, jangan buang-buang waktu. Kita harus masukin telur-telur ini ke dalam karung biar besok kita punya stok melimpah. Iya, aku udah siap pegangin karung ini ya. Aku bakalan angkat telur itu satu persatu supaya nggak ada yang pecah. Mereka mulai mengumpulkan telur dengan hati-hati. Siti, lihat karung ini udah hampir penuh. Kita masih punya ruang untuk satu karung lagi. Jangan berhenti dulu, ambil sebanyak mungkin. Baik, aku juga nggak mau menyanyiakan kesempatan ini. Tapi perasaanku agak aneh Laras. Tiba-tiba seekor buaya besar kemudian muncul. Ya Allah Siti, itu buaya. Cepat lari, jangan tunggu lagi. Kita bisa mati kalau terus di sini. Astagfirullah, bener. Ayo cepat keluar. Tinggalin aja semua karung itu. Nyawa kita jauh lebih penting daripada telur-telur ini. Dengan panik Siti dan Laras berlari terbirit-birit meninggalkan gua. 2 jam kemudian. Di jalan gelap tiba-tiba mereka bertemu Pak RT dan Pak Arman yang sedang ronda. Loh, Siti, Laras, kenapa kalian berlari seperti dikejar setan? Wajah kalian itu pucat sekali. Apa yang sebenarnya terjadi malam-malam begini? Pak RT, Pak Arman, kami tadi ngeliat buaya besar di dekat sawah arah barat. Buaya itu seperti ngejar kami. Kami lari karena takut dimakan. Buaya? Hah, di kampung ini mana pernah ada buaya sebesar itu? Jangan-jangan kalian itu salah lihat karena gelap malam lagi. Aku juga heran, lebih baik kalian itu jujur. Sampai-sampai kalian itu habis mencuri telur bebek warga ya. Lalu ketahuan, makanya lari terbirit-birit seperti pencuri ketakutan. Astagfirullah Pak RT, kami nggak pernah mencuri. Demi Tuhan, kami nggak melakukan hal kayak gitu. Kami hanya keluar malam untuk mencari tambahan pasokan telur.
Iya Pak RT, kebetulan tadi teman Siti dari desa sebelah memberitahu ada orang yang jual telur. Kami berniat melihatnya, tapi ternyata jalannya gelap dan menakutkan. Jadi kalian ini ke desa sebelah, lalu kenapa sampai bilang lihat buaya besar segala? Itu terdengar aneh sekali. Kami beneran lihat Pak, bentuknya jelas banget. Kalau hanya bayangan nggak mungkin kami bisa sepanik ini. Kami lari karena nyawa kami merasa terancam. Mungkin saja ada hewan besar lain seperti biawak, dan di malam hari bayangan bisa kelihatan menyeramkan loh. Entahlah Pak, tapi yang jelas kami nggak mencuri. Kami hanya ingin usaha kami tetap berjalan. Makanya kami berusaha keras mencari sumber telur baru. Baiklah kalau begitu aku percaya. Tapi ingat jangan pernah macam-macam di kampung ini ya. Kalau sampai terbukti kalian itu curang, aku sendiri yang akan bertindak. Kami ngerti Pak RT. Terima kasih sudah percaya. Kami akan pulang sekarang. Semoga Allah menjauhkan kita dari bahaya malam ini ya. Malam itu, setelah berhasil menipu warga, Siti dan Laras merasa lega. Akhirnya semua tenang Laras. Kita udah berhasil nutupin semua rahasia ini. Gak ada lagi yang mencurigain kita. Bahkan Pak RT pun percaya dengan cerita kita. Iya Sid, aku juga lega banget. Rasanya beban yang berat udah hilang. Kini kita bisa kembali fokus mengatur langkah berikutnya untuk usaha kita. Tiba-tiba kabut tebal muncul, dari kabut itu muncul seekor buaya yang besar. Astagfirullah, apa itu? Ras, lihat buaya itu dari gua. Bagaimana dia bisa masuk ke rumah kita? Ya Allah, benar itu buaya yang tadi kita lihat. Tapi kenapa dia muncul dengan kabut kayak gini? Ini terasa seperti mimpi buruk. Manusia rakos, kalian sudah berani mencuri telur-telurku di dalam goa. Aku sudah memperingatkan kalian dengan kehadiranku tadi, tapi kalian tidak sadar. Sekarang waktunya kalian itu menerima balasannya. Tolong, kami mohon. Kami hanya butuh bertahan hidup, bukan berniat menyakiti. Jangan bunuh kami. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Betul, kami minta ampun. Kami nggak tahu kalau telur itu milik kamu. Kami pikir hanya telur biasa yang ditinggalkan. Tolong maafin kami kali ini. Diam, kalian tahu itu bukan telur biasa, tapi keserakahan membuat kalian itu buta. Kalian sudah melanggar wilayahku dan aku tidak akan membiarkan kalian itu hidup lebih lama lagi. Laras, kita terjebak di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku juga nggak tahu, Siti. Semua arah tertutup kabut. Aku nggak mau mati dengan cara kayak gini. Buaya itu melompat maju dan dalam sekejap Siti dan Laras dilahap habis tanpa tersisa apapun juga.